ada kemungkinan bahwa doa buruk itu bisa kembali kepada kita nih, Kang. Nah, Wah, bagaimana nih, Kang? ini tuh jadi isu ya. Kalau kita berbicara tentang karma mah di Al-Qur'an juga ada ya. Hmm, Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan yang iya. datang gitu. Kalau kita berbuat buruk, ya keburukan pula yang datang. Hmm, Ya, bukankah yang seperti itu, Laks? Tuh yang terbalas ketika kita keburukan jadi keburukan ke kita, kebaikan jadi kebaikan. Itu kan pembalasan gitu dengan iya. dalam konteks manusia gitu. Tapi sebetulnya kalau kita kemudian berdoa dengan doa buruk disebabkan kita sedang sebagai pihak yang terzolimi atau Hmm, didolimi atau madlum tea, barangkali itu hak kita hmm, yang bisa kita pintakan kepada Allah. iya. Kalau tadi Ustaz Iqmal menyebutkan bahwa terdapat ruang yang menjadi pengecualian, ngegejlikeun hukum haram, Hmm, mendoakan yang buruk sehingga menjadi boleh. Ini adalah satu di antara ruang yang berhak hmm, untuk kita berdoa di sana. Urusan ternyata kita bisi malik deui ka urang, atau paling tidak itu jadi motivasi kita untuk tidak mendoakan betul, keburukan. betul, Kang. Walaupun motivasi kita untuk tidak mendoakan keburukan itu tidak menjadi pengecualian, Hmm, jadi kita tidak boleh berdoa iya, buruk gitu betul. ya. Jadi tetap saja kalau kita mendoakan keburukan barangkali itu hak individu Hmm, masing-masing gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita ingat di tatanan praktis kan secara amaliyah Rasulullah SAW pernah juga seperti itu. hmm. Alhamdulillah wassalamullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin teman-teman Ikhwatul Iman dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Ngobat 2.0 yang insya Allah kita akan membahas tentang permasalahan realita hidup yang insya Allah kita akan bahas di sini, yang mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Ikhwatul Iman dimanapun berada diberikan kesehatan dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah di sini untuk episode hari ini saya ditemani oleh seperti biasa oleh Ustadz ganteng kalem ya. Ada Kang Ustadz Jad, Kang Ustadz sehat Kang Ustadz. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Alhamdulillah berkah ya. Dan juga ada Kang Ustadz Iqmal, ya. Kang Ustadz sehat Kang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya insya Allah kita akan membahas realita kehidupan yang menjadi masalah kita, menjadi polemik eh, di kehidupan secara umum ya. Betul. Nah, Kang Ustadz, mungkin untuk kali ini kita pernah pastilah mungkin semua orang juga pernah merasakan tersakiti, merasakan dizalimi gitu ya. Ya. Dan kadang-kadang memang ketika kita dizalimi itu kadang ya kita bisa membalas dengan baik secara langsung gitu ya. Apakah misalnya dizalimi secara fisik kita balas dengan fisik gitu ya. Dengan verbal kita balas dengan verbal gitu. Tapi ada juga nih yang diam-diam si ganu cicing kayak yang dia nggak ngebalas apa-apa, tapi di balik itu Menjerit ya. menjerit gitu. Langsung ngadu ke langit. Iya. Langsung mengadu kepada langit ya, dia berdoa gitu. Iya. Berdoa. Nah, kadang-kadang memang doa yang kita ucapkan, doa yang kita pinta itu memang hal-hal yang kalau disebut hal-hal buruk ya. Iya. Hal-hal buruk karena apa? Karena mungkin kita lagi tersakiti ya. Emosional ya. Emosional gitu ya. Betul. Emosional yang hingga akhirnya mungkin itu menjadi apa ya? Menjadi kadang-kadang memang itu menjadi rasa puas untuk kita. Tapi kadang-kadang itu jadi penyesalan juga ya untuk kita. Betul, betul. Gitu. Nah mungkin kan untuk pembahasan sekarang ya tentang doa terjalimi ini gitu. Sebetulnya apakah benar kalau memang doa ya orang yang terjalimi itu memang tanpa batas gitu. Iya. Tanpa apa? Halangan. Tanpa halangan gitu. Ya, betul ya. Tanpa halangan. Apakah memang seperti itu dan memang batasan dizalimi itu seperti apa sih gitu ya? Betul, betul. Mungkin enggak Kang? Ya, ya, ya. Dari Kang Jad enggak?
Siap. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah tema kita kali ini luar biasa juga ya. Iya. Sebagaimana tema-tema lainnya. Insya Allah itu tema-tema pilihan yang Iya. mudah-mudahan aplikatif gitu ya, solutif. Sebentar, Ustaz, sebentar. Ya, Kayak sih kan ulah lulus itu. biasa rada beda aja. Pada Jumaah, pada Jumaah. Ada cuma. Rada bentan ya teh. Sehingga ya kayak mana disiapkannya ke Kang Najwi. Pondasi anu. Fondasi. Jadi insya Allah tema kita luar biasa juga ya. Dan kalau kita bertanya apakah benar doa orang yang terzolimi, tersakiti itu tidak ada penghalang gitu ya. Kalau disebut tidak ada batasan, bisi unlimited gitu ya. Maksudnya pembatas gitu ya. Iya. Itu merupakan pernyataan yang benar ya. Karena sebagaimana dasar hukum kita sebagai orang Islam, kaum muslimin, tentu kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barangkali hal ini tidak akan lelah kami ulang gitu ya. Sebagai sumber pondasi yang selalu menjadi tolak ukur barometer bagi kita. Di mana Rasulullah SAW menyabdakan salasun la yuraddu da'watuhum, itu diantaranya da'watal madlum. Ada 3 golongan yang doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah. Berarti kan senantiasa mustajabah. Iya. Jadi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pasti diterima ya kata-katanya. Betul. Jadi ungkapannya la yuraddu gitu. Artinya tidak akan ditolak oleh Allah. Berarti Allah akan mendapatkan doa itu tidak terhalangi dan Allah akan mengijabah doa itu. Konteks doa yang sampai kepada Allah itu kan variatif ya. Nanti ada yang tertahan gitu, alias tidak sampai, ada yang sampai tapi diijabah dengan cara yang berbeda. Iya. Ini barangkali insya Allah mungkin di tema lain ya. Tapi paling tidak kalau pertanyaan kita mengerucut kepada topik apakah benar doa orang yang tersakiti, terzolimi ini tidak ada penghalang gitu ya. Itu sangat benar gitu. Dan ini menunjukkan hadis tersebut ya. Ini menjadi batasan bahwa begitu istimewanya kedudukan orang-orang yang terzolimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai gambaran umum ya, ada sebuah athar yang ini bukan kami tukil, ini bukan saya yang menukil gitu maksudnya. Kami baca athar riwayat tersebut dalam tafsir Al-Qurtubi ketika mengkaji tentang perbedaan isi Al-Quran dengan suhuf Musa dan Ibrahim. Kan kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu bukan dan belum dalam bentuk kitab yang bisa sampai diabadikan seperti sekarang lah gitu ya. Makanya ungkapannya masih suhuf atau lembaran-lembaran semata. Walaupun identifikasi lembaran bukan seperti kertas di kita gitu ya. Karena pada masa itu kan identik dengan perbatuan sebetulnya. Nah saat itu dibandingkan dan bahkan satu di antara isi yang terdapat dalam Suhufi Ibrahim wa Musa ya. Nah di ayat itu ketika ditafsirkan ternyata salah satunya adalah da'watal madlum. Ini yang luar biasa. Bahkan sebelum periode Rasulullah SAW, umat Nabi sebelumnya seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ada kaumnya yang dizalimi oleh raja-raja, itu begitu dibelanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sampai ada ungkapan wa in kanat minal kufar. Kan kalau kita orang yang beriman kepada Allah betul relate gitunya nyambung gitu. Kita sebagai ibadur Rahman, insyaallah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah ngadoa kepada Allah sebagai yang menaungi kita, kan nyambung gitunya. Tapi ketika datang dari ahlul kufar, ketika datang dari nonis, walaupun yang disebut ahlul kufar ini adalah ahlul kitab sebetulnya, Yahudi dan Nasrani ya. Tapi kan rohnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang pokok. Sehingga ketika mereka dizalimi, mereka berdoa kepada Allah dengan isi doa apapun, itu akan dijabah, didengar oleh Allah. Ini yang luar biasanya. Jadi kalaupun kita ternyata dalam kondisi tersakiti, terzalimi, kemudian kita diam gitunya, tidak membalas verbal, tidak membalas dengan sikap atau dengan perilaku yang sama atau bahkan lebih gitu dari orang masyarakat yang lebih update atau update gitu. Ini bisa jadi cara membalas seperti itu ya. Iya, betul. Tapi kita diam. Tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada perilaku yang terejawantahkan, ataupun tidak ada tulisan yang kita guratkan sebagai bentuk update gitu ya. Tapi kita hanya
ngajerit maratan langit gitu ka Allah. Aduh Ngojek. terus kita sampai menjerit-jerit kepada Allah, ya Allah dengan tersakitinya saya ini mudah-mudahan si anu. Nah ini barangkali konten doa pula yang cukup jadi pengaruh nanti idealnya seperti apa. Tapi betul ya, doa orang yang terzalimi itu begitu istimewa di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW sampai dijamin doa mereka tidak akan tertolak. Walaupun kan kalau berkaitan doa ya ada penghalangnya juga. Betul. Gitu. Seperti ketika orang memakan satu suapan dari yang haram kan jadi penghalang nih. Nanti kondisinya bagaimana? Ternyata orang yang dizalimi ini terbiasa dengan memasuki pada mulutnya ya makanan-makanan yang haram. Konteks dakwatul mazlum ini luar biasa istimewa. Makanya khawatir kalaupun nanti luqmatu jaufin, satu suap yang masuk ke mulut dari barang yang haram itu bisa menahan. Khawatir orang terzalimi ini terkecualikan, khawatir ya, walaupun sampai sekarang belum ada hipotesis yang akhir gitu ya, tapi paling tidak benar luar biasa istimewa. Kalaupun kita berbicara tentang batasan gitu ya tadi, batasan orang yang terzalimi itu sejauh mana, barangkali kita bisa menilai lah, karena memang secara keterangan kami sendiri belum menemukan gitu ya. Jadi yang disebut dengan al-madlum gitu ya, Ya. atau ungkapannya isim maf'ul, orang yang tersakiti atau orang yang disakiti atau orang yang dizalimi, itu memang batasannya seperti apa. Barangkali nanti kita sebagai manusia yang merasakan mungkin Ya. ketika kita sebagai manusia tersakiti, kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba ada perilaku orang lain kepada kita yang betullah menyakiti kita dan lain sebagainya. Mungkin itu satu di antara indikator gitu ya. Ya. Kalaupun ditanya tentang batasan, memang secara tegas kami sendiri belum menemukan ya referensi tegasnya itu ya sampai mana. Tidak dituliskan gitu ya. Nah itu barangkali khawatirnya memang belum tercatat gitu ya, Ya. walaupun sampai saat ini belum ditemukan. Betul. Itu barangkali. Ya mungkin gitu. Karena gini Kang, karena ada orang yang merasa terzalimi gitu ya. Iya. Dan dia itu merasa terzalimi karena kan memang sebetulnya batasannya itu kepada diri ya. Betul. Bisa jadi mungkin kita sakit ya. Kita sakit, tapi kan belum tentu bahwa nyeri hati ku Kang Iqmal gitu ya. Tapi Iya. belum tentu Kang Iqmal teh beureun Merasa menzalimi orang menjalimi lain. orang lain kan gitu, seperti itu. Kayak misalkan gini, banyak lah mungkin sekarang ya yang patah hati. Patah hati kan itu sakit memang karena seseorang gitu ya. Iya. Tapi kan tidak bisa memaksakan bahwa dia harus tidak menyakiti atau Iya, tidak iya. suka lah seperti itu ya. Dan itu kan hal yang dimana yang memang ya betul sakitnya memang betul. Iya. Tapi apakah itu terjalimi atau bukan gitu ya. Kepastian itu ya. Nah kepastian itu. Nah, mungkin Kang Iqmal kalau memang seperti itu nih ada batasannya dari diri kita mungkin ya, dari diri kita merasa tersakiti. Nah ketika kita tersakiti itu apakah boleh itu misalkan kita Mendoakan. tadi mendoakan ya. Iya. Jadi dibalas diantepkeun gitu, tapi orang teh ngajerit. Iya. Tapi berdoanya teh yang buruk gitu. Iya. Kalau sekarang berarti sudah mulai masuk ke pembalasan mungkin ya. Betul. Hanya dengan cara Yang seperti itu ya. iya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an gitu ya. Salah satunya surat An-Nisa ayat 148 misalkan, atau dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la yuhibbu, atau la yuhibbullahu, Allah tidak mencintai, yuhibbullahu jahro bisu'i minal qaul gitu. Jadi Allah tidak menyukai, tidak mencintai lah ya. Iya. Tidak mencintai orang yang menampakkan melalui ucapan yang jelek-jelek. Betul. Illa mangkana zulima, kecuali orang tersebut yang kondisinya itu sedang dizolimi. Dizolimi dengan terzolimi beda tidak ya? Ya, secara pelaksanaan mungkin sama ya, hanya beda Beda, penyebutan. Berarti sama-sama korban gitu. Sama-sama, korban, betul ya, betul. Sama-sama korban. Jadi al aslunya dulu bahkan saya di pas waktu sanawiyah tuh. Jadi apakah boleh tidak katanya mendoakan sesama muslim. Sesama muslim dengan keburukan-keburukan. Iya. Karena itu lahir disebabkan karena kita sakit hati. Iya. Boleh tidak? Al aslunya kalau tidak salah dalam subulus salam ya syaratnya. Dulu. Kan dulu pelajari kita bulugul maram gitu ya, Iya. kita Iya. adab. Katanya al aslunya itu tidak boleh. Ah. Al aslunya tidak boleh.
Kenapa? Walaupun pada akhirnya ada beberapa ruang yang memang kita diperbolehkan. Seperti dalam tafsir Imam Mujahid, seorang sahabat yang bertamu kepada sahabat Rasulullah, tetapi ini tidak dimuliakan. Sampai-sampai pulangnya pun itu tidak diperhatikan oleh tuan rumah. Dicuekin ini. Dicuekin gitu ya. Dianggurkeun, Dianggurkeun. Pada akhirnya sahabat ini bercerita kepada yang lain. Kata Imam Mujahid saat itu, ini adalah ruang yang dimaksud dibolehkan, yaitu berbicara seadanya sesuai kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Begitu. Tapi al-aslunya itu tidak boleh. Bolehkah kita mendoakan keburukan karena kondisi demikian gitu ya? Iya. Al-aslunya tidak boleh. Saya begitu ya. Betul. Al-aslunya tidak boleh karena mendoakan sesama muslim. Beda lagi dengan nonis dan lainnya ya. Iya, tambah Itu mah urusan lain lah ya. Urusan lain, kunut gitu ya. Kunut gitu. Betul betul. buktinya. Ini menambahkan sedikit mungkin Ya. ya. Kan tadi ayatnya udah luar biasa ya. Jadi innallaha la yuhibbu al-jahro qawli bisu. Sudah sangat jelas gitu. Kemudian disebut dengan illa alias istidrok. Istisna pengecualian yang maksudnya memalingkan dari musbat awal atau pernyataan penetapan pertama. Al-aslunya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang memperlihatkan keburukan secara tegas dari ucapan-ucapannya. Illa man dzulima gitu itu. Sudah sangat jelas itu adalah ruang yang memperbolehkan kita. Kan al-aslunya sudah boleh nih. Iya. Ternyata karena konteksnya itu seolah kita memasuki ruang ini yang membolehkan kita untuk mengeluarkan doa-doa dalam konteks ini. Kalau tadi kan memang secara jahar mengeluarkan kata-kata kotor lah gitunya al-qaul bisu ya. Tapi ini dalam konteks doa nih. Soalnya ini menjadi dalil yang membolehkan kita untuk melafalkan doa yang tadi. Misalkan doa-doa buruk gitu ya. Iya. Karena memang dalam posisi yang emosional Iya. gitu dan sebagainya. Ini barangkali tuh kita lihat dia tersebut. Ya, al-azimahnya hukum asalnya itu al-haramu, haram gitu ya. Betul. Tetapi berubah dari hukum asli, hukum asal yang asalnya haram menjadi boleh. Ila man zulima. Iya. Kecuali pada kondisi kita terzolimi. Kepastian dan belum pastinya kita terzolimi, siapakah yang paling mengetahui? Maka kiranya ini harus berada dalam unsur kebijaksanaan. Iya. Karena seringkali seseorang datang kepada kita mengadu dari satu pihak, satu sumber. Iya. Betul. Tabayun harusnya. Betul. Kemudian kita mendengar sampai selesai. Loh, ini seperti orang ini sedang benar-benar terzolimi. Iya. Makanya bagi ikhwatul iman di rumah, siapapun yang ketika didatangi berupa masalah, kiranya harus dibarengi dengan hikmah kebijaksanaan itu. Betul. Belum lagi tabayunnya ya. Betul. Jadi jangan hanya mendengar dari satu pihak, cobalah untuk mengistilahkan pihak-pihak yang terkait itu mesti didatangkan. Betul. Cara gitu ya. Tapi untuk menjawab kembali tadi ke pertanyaan, boleh tidak hukum asalnya tidak boleh alias haram. Tetapi karena ada unsur-unsur ini nih, karena dia itu terzolimi, Iya. maka kiranya boleh. Betul ya. Ini mungkin sedikit menambahkan nih. Selain daripada unsur kita harus selektif, tidak tergesa-gesa menyimpulkan seperti tadi ya, hanya mendengar dari satu pihak. Di zaman sekarang kan usum playing victim. Nah, itu Kang. Ini barangkali yang harus kita khawatirkan ya. Sebetulnya dia itu pendolim gitu ya. Al-zalim, orang yang mendolimi. Tapi ketika ngobrol ke yang lain cari solusi, mungkin ingin mengungkapkan masalah yang menjadi penatnya, dia mencari role playing lain gitu. Ya, bukan perhatian. dia bukan sebagai si penzalim, tapi justru menghadirkan ke hadapan orang sebagai mazlum. Isim maf'ul di kita kan kadang-kadang diartikan disakiti, tersakiti. Walaupun secara praktik mungkin bisa tidak sama gitu ya, tapi secara esensial maknanya masih sama-sama ya. Barangkali ada di penerapan kebahasaan aja. Tapi ini mudah-mudahan yang harus kita khawatirkan nih, selain daripada role model yang di zaman sekarang usum gitunya, orang itu mudah acelaka dia gitu, padahal dia sebagai pendolim tapi tiba-tiba playing victim teh. Jadi sebagai orang yang korban lah gitu alias mazlum. NPD kalau Tapi seperti dulu Abu Jahal kan? Kemudian Abdullah bin Ubay, yang mereka itu merasa datang kepada kaumnya sebagai kaum yang terzolimi oleh Muhammad gitu Ya, ya. dulu itu betul. Seperti itu, padahal tipikal seperti itu yang bermasalah. Iya.
Makanya mesti disaring tuh. Manipulatif ya. Manipulatif. Hati-hati, betul. bisa jadi kita ini mazlum, merasa diri kita terzolimi, padahal sesuai kenyataan bila digali kita ini ternyata pemain. Ya, alias penzalimnya gitu yang khawatir tuh. Barangkali memang hal yang perlu kita kita rasapi dulu gitu ya, kita tafakuri ketika kita merasa sebagai pihak yang terzalimi, kita introspeksi dulu. Betul, Kang. Barangkali dari diri kita ada penyebab pemantik yang menyebabkan kita tersakiti itu. Sehingga misalnya seperti tadi nih, katakan di konteks Abu Lahab di zaman dulu, kan saya udah pemegang nih, pembesar di Quraisy gitu ya. Kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi benalu bagi mereka kan. Kemudian serasa menjadi victim yang kehadiran Rasulullah SAW itu sebagai penyebab awalnya. Padahal kan dalam konteks syar'i, loh anu aslina zalima ini gitu. Iya, iya. Makanya ini barangkali kita perlu introspeksi juga agar ini mungkin nanti bisa masuk di batasan nih. Sejauh mana kita bisa mengukur bahwa kita sebagai orang yang terzolimi. Iya. Mungkin ya secara esensial saja, secara intinya, selama tidak ada hal, perkataan, perilaku yang memantik kita untuk dizolimi, itu barangkali kita disebut sebagai mazlum. Nah, artinya tidak ada perilaku dari diri kita yang membuat orang lain menyakiti kita. Nah, mudah-mudahan inilah bisa jadi cukup membatasi. Nah, tapi kan kalau tadi konteksnya ya ketika ada sahabat yang bertamu dicuekin gitu ya. Sebetulnya kan itu hak ya. Iya. Karena kan orang itu Betul. bertamu ya Betul. ke kita. Mungkin kalau disebut sisi tabayunnya gitu ya. Ya. Mungkin keriwe, kerung. Ya, bisa Kan jadi seperti itu. betul. Beda dengan emang yang jelas-jelas itu ya, jelas-jelas disakiti, jelas-jelas jelas-jelas Dizolimi gitu dizolimi ya. gitu ya. Tapi kan ada hal di mana yang memang itu lebih ke ranah lebih ke yaitu kumaha urang gitu, gimana saya. Contoh misalkan tadi yang sempat saya singgung tadi ya, ketika masalah perasaan gitu ya. Betul. Apakah kita misalkan suka sama lawan jenis ternyata ditolak, apakah itu ternyata didolimi? Padahal kan bukan, itu hak untuk untuk menolak ya. Terus ketika kita masuk ke ranah komunitas misalkan kita tidak diterima di situ gitu ya. Betul. Apakah itu dizolimi gitu? Padahal ya bebas aja, saya tidak mau gitu. Ya betul tadi ya, apakah memang itu kita harus introspeksi? Kemudian kita nanti jadi resep gitu ya, Jadi pikahayang gitu. Jadi butuh. sadar diri lah ya. Betul. Gitu. Kadang-kadang ya itu kan playing victim itu ya, kalau di yang ramai itu kan manipulatif ya. Betul. Manipulatif yang memang terkadang ya gitu, padahal dia yang menzalimi tapi dia Memanipulasi seperti yang gitu. terzolimi. Seperti yang terzolimi. Nah, Kang, mungkin kita kembali tadi, apakah boleh untuk apa sih, untuk membalas, untuk mendoakan hal yang buruk gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, apakah kalau kita disebut sabar gitu ya, sabar untuk tidak membalas gitu ya, apakah sabar itu dengan diam, atau misalkan sabar teh orang ngelawan juga, kita ngelawan dengan sekemampuan kita gitu ya, sebatasnya gitu ya. Itu termasuk sabar juga gitu. Betul. Nah, mungkin gimana, Kang? Kalau saya melihat sih, kita ingat barangkali ini sebagai motivator juga ya. Salah satu ayat dalam Quran surah Ali Imran berkaitan dengan karakter orang-orang yang bertakwa. Ketika kita diperintah yang sari'u ila magfiratin min rabbikum kan, ditutup dengan wa'idatul muttaqin. Kemudian di 1:3 itu kan 1:33 gitu ya, seingat saya. Kemudian di 1:34-nya Allah memfirmankan bagaimana tipologi atau karakteristik orang-orang yang beriman. Seperti diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra gitu. Orang dalam keadaan ripuh pun masih senantiasa mampu berinfak. Kalau ripuhnya berinfak, apalagi sedang berkeleluasaan gitu ya. Wah, luar biasa itu. Insya Allah sih. Walaupun ya. Walaupun belum tentu. Walaupun. Jadi ketika kita terpuruk, kita bisa berinfak, kita bisa berbuat baik ketika dikasih keleluasaan. Kadang-kadang kan orang lupa ya. Betul. Tapi dalam konteks orang-orang yang beriman nih, menjelaskan muslim, mukmin, muttaqin. Ini levelnya sudah lain lagi.
Dan karakteristik ini yang disebutkan adalah sedang mendeskripsikan bagaimana karakter orang yang di levelnya tertinggi gitu. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang bertakwa, yang untuk mereka disediakan surga itu gitu ya. Nah, di antaranya yang fikuna fis sarra'i wadh-dharra, kemudian nanti wa kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Mereka ketika disakiti gitu, menahan amarah kan ngambek mah namanya emosional kan orang ya emosi gitu. Ketika merasa bahwa hak kehormatan kita sedang direnggut orang lain. Betul kan? Diusik-usik. Diusik-usik. Kita dalam keadaan yang sedang terhormat, kemudian tanpa ada sebab apapun, tanpa ada ucapan apapun dari kita, perilaku apapun dari kita, orang kemudian menghina kita, merendahkan kita, menyebut untuk disiplin ke kita misalkan gitu ya. Kan pasti diri kita secara emosional namanya manusia mah tuh. Betul. Yang disebut dengan zinatul qulub itu kan ada perasaan itu. Iya. Ketika ada disakiti, merasa kehormatan kita diendag-endag gitu ya di diendag-endag tenan atau Digoyang. Digoyang mah kadang sok digewang. jadi kalau pohon tuh di gitu ya biar buah biar buahnya berjatuhan gitu. Kehormatan kita itu seperti sedang dijatuhkan gitu oleh orang. Kan pasti ada perasaan amarahnya. Nah, orang-orang yang bertakwa mereka akan mampu menahan amarahnya, bahkan wal afina 'anin nas. Mereka sampai bisa memaafkan kepada orang lain, khususnya orang yang tadi sedang menyakiti kita nih. Nah, dalam konteks ketika kita ternyata disakiti oleh orang lain, tersakiti oleh orang lain, apakah kemudian kita bisa untuk memaafkan orang tersebut, menahan orang tersebut secara amarah ya? Karena memang ayat ini menjadi patokan bahwa ada satu di antara pintu surga yang saking istimewanya bagi orang-orang yang mampu menahan amarah. Itu sampai ada pintu surganya khusus gitu. Artinya dengan kita diberi informasi kekhususan orang yang mampu menahan amarah ketika dia emosional gitu ya. Kemudian lebih daripada itu ia mampu memaafkan, maka luar biasanya ia sampai diberi kewenangan untuk masuk surga dari pintu yang khusus itu gitu. Saking kohesena gitu kan. Ari nu gampang mah kadang-kadang kita ditawarinya sok tara biasalah gitunya. Tapi hal-hal yang sulit untuk dilakukan itu biasanya oleh Allah itu kita disiapkan ini, disiapkan juga beda ya. Betul. Ini menunjukkan apa-apa yang oleh Allah disiapkan dan disediakan secara khusus, ini pekerjaannya nggak akan enteng-enteng gitu. Betul. Termasuk kalau kita dikaitkan dengan yang tadi ya, kalau kita bertanya apakah ketika kita disakiti gitu, kemudian kita bersabar sebagaimana perintah Allah, kan itu di antara bentuk kesabaran tuh. Kadiminal ghaid afina 'anin nas. Apakah kita cukup dengan diam? Kita bisa membalas dengan yang isinya pendidikan. Kita mendidik, mengingatkan orang bahwa cara seperti itu tidak baik. Misalnya seperti ini nih. Ngajak gelut. Bukan karena orang netuani gitu. Kita diam, tidak membalas. Bahkan kalaupun dalam keadaan saum kita menyatakan gitu, ini shaim dan lain sebagainya. Maksawai ya. TKW sakit gitu ya. Ini sebagai peringatan bahwa kadang-kadang cara merendahkan orang lain itu harus selalu ada pihak yang mengingatkan gitu, memberi pengajaran itu. Betul. Apakah nanti kita sebagai sosok yang saat itu berkapabilitas, berkemampuan, atau kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, utuslah salah seorang di antara orang yang menjadi hamba-Mu untuk mengingatkan orang ini gitu. Itu udah sami-sami mukmin kan ya gitu. Itu kan sebagai kepedulian kita kepada mukmin lain. Makanya kalau kita bertanya apakah termasuk bagian dari sabar yang oleh para ulama, as-sabru itu al-imsak an-nafs gitu ya, atau imsakun nafsi, menahan diri. Menahan diri kita secara implementasi nih di praktis tidak harus dengan diam gitu. Kita pun diam itu bisa jadi jelas indikator kesabaran kita. Tapi kalaupun kita mengucapkan kata yang isinya mengingatkan, menyadarkan, menasihatkan, dengan kata masih temempan atau hayu kutur gula misalnya gitu ya, sparring. Tapi tujuannya memang untuk mengingatkan, mendidik. Betul. Bahwa cara untuk meruntuhkan kehormatan orang lain seperti itu tidak baik dan itu menzalimi orang lain gitu. Makanya dalam hemat kami betul ya, kita diam itu samtu hikmah, itu hadis tidak salah. Diam itu adalah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa yang di dalamnya terkandung makna yang begitu dalam. Tapi cara yang dengan tidak diam pun ketika itu adalah bentuk
kita yang tetap mengupayakan dalam ketaatan kepada Allah dan tetap mengupayakan untuk tidak maksiat, itu adalah bentuk kesabaran kita juga. Intinya itu ya, apa sih ranahnya bahwa kita tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT. Betul, Ridho betul, Allah, betul. Ridho Allah teh. Karena kan kalau tidak salah ya, sempat ada cerita juga ketika Sayyidina Ali berperang gitu ya. Iya, Dia kan dalam ketaatan Allah ya untuk Betul. berperang itu ya. betul. Tapi pas di ciduhan itu udah emosi gitu. Udah emosi jadi dia mah udah emosi kan secara udah pribadi gitu. Ya, individunya. Udah pribadi dia lebih mundur kan ya, Iya. Berpaling. tidak membalas itu. Jadi memang ranahnya konteksnya ketika pun melawan kita memang dalam koridor itu. Iya, ketaatan kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Kan ingat kalau betul kalau membalas kan berarti atau naon bedana 11 12 tuh ngadolim itu atau sama-sama itu ngadolim orang yang ngadolim itu gitu. Iya. Tapi bagaimana caranya kita tidak membalas dengan keburukan yang sama tadi. Hmm. Kalaupun kita ingin melawan dengan cara yang isinya tetap dalam koridor ketaatan dengan cara yang tetap tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagai tambahan banyak hadis-hadis yang menjadi tips mungkin ya kalau di kita agar kita dalam koridor tidak membalas dengan balasan yang sama, tetap taat kepada Allah, tidak masih itu banyak. Seperti misalkan di satu sampel nih, kalau kita dalam keadaan marah karena orang lain sedang mengusik kehormatan kita, duduk. Itu salah satu kaifiat ya atau kalau di kita mungkin kiat lah gitu ya atau tips agar kalau kita emosi dan ngesrek nangul ya, marah gitu. Ya udah kita duduk lah. Kumaha mau nyekel pistol? Eta alun lagi. Artinya kalau kita berdiri kita duduk. Kalau duduk ternyata masih emosi sampai ada anjuran wudu. Itu kan barangkali bagi kita counter tips agar ketika kita emosi bisa ke arah kadhiminal ghaidh, bahkan lebih dari itu afina aninnas. Bahkan untuk diperintah untuk ta'awudz kan ya. Betul, betul. Itu kan bagi kita sebagai tips ya agar bagaimana caranya kita tidak melakukan keburukan yang sama di tengah upaya kita untuk Mengobati diri ya. mengobati diri, menasihati mukmin lain gitu tah. Iya. Ini tanpa harus menghilangkan unsur pendidikannya. Itu yang luar biasa. Ya, jadi memang pada dasarnya ketika kita masih di ranah ketaatan, Iya. ranah tidak kemaksiatan kepada Allah itu sebetulnya memang kita bisa membalas dengan kadarnya lah ya, kadarnya gitu ya. Dengan cara lah, Dengan itu caranya penting gitu cara. ya. Dan mungkin gini Kang, ketika kita berdoa kita dizolimi gitu, Iya. dan kita berdoa buruk ya, berdoa buruk. Karena rata-rata gitu sih Kang. Umum. Pernah kayak Kang Fadil pernah kemarin. Kang Sering. Kejadian pernah. Tapi Kang, betul ketika apa sih dulu lah gejolak muda Iya. itu tuh sering Kang. Betul. Tapi ketika sekarang saya lebih memilih untuk memposisikan diri Kang. Betul. Memposisikan diri di posisi yang lawan kita gitu ya. Betul, betul. Lawan kita kalau kita di posisi seperti itu apakah apa sih layak tidak untuk Iya. seperti itu? Ada alasan dia tidak untuk situ kan. Kalau Iya. ternyata ada alasan, oh ya mungkin kita ada ranah wajar di situ gitu ya. Berhusnudzon ya. Berhusnudzon. Kita pun berhusnudzon. Gimana Kang tadi Kang? Pengalaman. Kalau masing-masing dari kita juga pernah bahkan dan ini adalah dinamika yang selama hayat masih di kandung badan. Iya. Disakiti, tersakiti. Ya. Terpengaruhi, dipengaruhi. Selama kita bermuamalah banyak. Selama kita bermuamalah kecuali kita jadi personal yang memang mengurung diri. Jadi introvert, expert introvert. Sampai-sampai biasanya orang yang mengurung diri karena memang banyak juga kan orang yang memang sudah begitu banyak menerima rasa yang menyakitkan. Betul Kang. Pada akhirnya dia mengurung diri dan orang yang mengurung diri ini silakan saja, tetapi secara psikolog yang saya baca itu ya dari beberapa jurnal, justru orang-orang yang seperti Tina yang nanti akan cukup sulit untuk menerima nasihat. Ya, khawatirnya itu ya. Khawatir gitu. Tapi ya silakan kalau memang lebih mendamaikan dirinya begitu. Iya. Karena kan tidak sedikit juga orang yang memang lebih memilih menghindar daripada harus Menghadapi masalah ya. menghadapi masalah. Betul. Kalau saya sendiri sih menerjemahkan sendiri gitu ya melalui terjemah beberapa ulama bahwa as-sabru itu justru at-tahiyat kalau saya itu. Sabar itu justru at-tahiyat.
sebagaimana kita dalam salat ngutak-ngutak gitu nya. Artinya sabar itu pergerakan. Baik pergerakan secara batin, Ya. pikiran, mau secara amalan. Jadi sabar itu bukan diam. Seseorang disakiti bukan artinya dia diam tanpa merespon rasa sakit itu. Iya. Betul. Dia sendiri sudah membohongi dirinya lah. Iya. Kenapa? Karena sirine pada jasadnya yang melalui keunikan penciptaan Allah terhadap jasad manusia itu sudah ada sirine-sirinenya. Oh, ini tidak mengenakan. Iya. Beda nih. Nah, ini pun harus kita gali bagaimana caranya kita ini memanage Betul. sesuatu yang memang itu dianggap menjadi panah yang menghujam ke tubuh kita. Secara Kan di situ mental, ada. gitu Nah, ya. seperti tadi yang disampaikan Ustaz Jihad, kiat-kiat dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri pernah mengalami, saya pernah digosipin, Kang. Gosip naon ya? Maut. Digosipin maut. Oh gitu ya. Ya, satu saat saya berkendara jatuh kemudian tersebarlah karena waktu itu Jadi cuma mungkin Iya. mungkin saat itu mungkin ada beberapa orang yang cukup berpengaruh yang memang tidak suka kepada saya, tidak suka kepada saya. Boleh disebutkan? Hari aja disponsori oleh mancing. Kenapa saya yakin Kang Fadil, Ustaz Ziyad, kemudian Kang Nazmi di rumah pasti punya situasi yang seperti itu Iya. dan akan terus berkecamuk gitu ya, bergelut di situ. Saya pribadi melaksanakan itu berdasarkan perasaan nasihat dari beberapa dalil. Seperti hudil afwa wa'mur bil ma'ruf gitu ya, wa'arid anil jahilin. Kemudian walau kunta fadon golidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum. Ya. Cara saya di antara banyak cara gitu ya yang diajarkan oleh Rasulullah, saya baru bisa beberapa treatment gitu ya untuk memanage hal-hal yang memang wah itu nyerian ya. Iya. Tapi saya sudah siap-siap. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya dadakan. Iya. Karena ini talk chair gitu. Ya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Dalam itu dalam nas ya. Secara teori juga sababun nuzul. Tetapi secara praktek yang saya rasakan nasihat yang datang dari kakek saya tuh yang sering diajarkan oleh Al-Ustaz Sopan Solehudin, Punbia gitunya, Asatid Nusanes, ngabales dalam bahasa Sunda ya, ngabales nukitu mah meningku amal. Ya. Seperti orang yang membicarakan kita dari belakang, hasud, yang gibah, tidak perlu meladeni yang seperti demikian. Untuk tipikal masalah yang memang saat itu kita tidak langsung membalas, alias berdoa. Tapi kalau saya lebih ke action, lebih ke amal, Jalannya Pembuktian programnya. betul. Nah, lempeng we karena program daripada kita harus membalas saat itu. Walaupun yang kedua, daripada kita harus mendoakan keburukan, mending kita fokus terhadap program sendiri apa. Betul, Kang. Sing lempeng we eta. Lempeng we. Jika kereta api, Tabrakan. Bahayana deh. ya tamat kereta api anu Oke, silakan. Betul ya. Jadi kita juga turut berduka cita ya atas Iya, kejadian betul. tabrakan kereta api kemarin ya yang terjadi di area Bekasi ya. Betul. Itu benar-benar berduka ya semua orang itu kemarin, dan termasuk kondisi saya itu kemarin waktu mau ke Bogor kan Iya, iya. itu macet, jadi memang kondisinya karena mungkin keretanya ditutup ya. Iya. Jadi mungkin jalanan yang jadi padat gitu ya. Ya mungkin kan kalau misalkan kita tadi ya kita pasti ada batas, sih ada diperbolehkan kita untuk membalas, diperbolehkan kita untuk mendoakan hal yang buruk. Mendoakan, ya. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa doa buruk itu bisa kembali kepada kita nih Kang? Nah, bagaimana nih Kang? Ini tuh jadi isu ya. sieunya Asli jadi ada sebuah stigma itu di masyarakat muslim lah, itu tidak akan membicara masyarakat umum, bahwa kalau kita mendoakan buruk balik deh ke orang gitu. Itu tuh iyalah, pernyataan itu ada lah gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ingat secara umum gitu ya, secara dilalah barangkali belum kita temukan ya gitu ya. kepastian itu ya. Betul, kalaupun kita berbicara tentang eta teh naon anu sok malik deui ka urang teh disebutna teh Karma. Karma. Kalau kita berbicara tentang karma mah
di Al-Qur'an juga ada ya. Kalau kita berbuat baik maka kebaikan yang datang gitu. Kalau kita berbuat buruk ya keburukan pula yang datang. Ya, bukankah yang seperti itu Laks? Tuh yang terbalas ketika kita keburukan jadi keburukan ke kita, kebaikan jadi kebaikan. Itu kan pembalasan gitu dalam konteks manusia gitu. Tapi sebetulnya kalau kita kemudian berdoa dengan doa buruk disebabkan kita sedang sebagai pihak yang terzolimi atau dizolimi atau mazlum tea, barangkali itu hak kita yang bisa kita pintakan kepada Allah. Kalau tadi Ustaz Iqmal menyebutkan bahwa terdapat ruang yang menjadi pengecualian ngegejlikeun hukum haram, mendoakan yang buruk sehingga menjadi boleh, ini adalah satu di antara ruang yang berhak untuk kita berdoa di sana. Urusan ternyata kita bisi malik deui ka urang, atau paling tidak itu jadi motivasi kita untuk tidak mendoakan keburukan. Betul. Walaupun motivasi kita untuk tidak mendoakan keburukan itu tidak menjadi pengecualian, jadi kita tidak boleh berdoa buruk gitu ya. Jadi tetap saja kalau kita mendoakan keburukan barangkali itu hak individu masing-masing gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita ingat di tatanan praktis kan secara amaliyah Rasulullah SAW pernah juga seperti itu. Ini barangkali pernah kita diskusikan juga gitu ya. Itu riwayat yang tercatat bahwa memang satu di antara putri Rasulullah SAW pernah dipulangkan secara tidak terhormat. Karena kan katakan saja pernah didahupkan ya mungkin gitu ya. Disatukan dengan putra Abu Lahab nih. Setelah tahu Abu Lahab bahwa Rasulullah SAW kan anu ngumpulkan gitu ya di bukit bahwa lau anni akhbarukum anna aduwakum layamassukum aw musabbihakum atau sadikunani itu. Pernyataan Rasulullah. Kalau saya mengumpulkan kalian, menginformasikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang subuh atau sore, percaya nggak kalian gitu? Enggak. Kalau para sahabat seperti saat itu ya, orang-orang masyarakat Quraisy ya kan tenan gitu karena Rasulullah SAW gelar alamin teh kan. Tapi tiba-tiba kan Abu Lahab yang mendustakan. Terusiklah Abu Lahab dengan segala rupa dan kedekatan Rasulullah SAW dengan Abu Lahab yang datang sebelum aklamasi kenabian, kerasulan. Kan di sana tuh mulai gitu. Si benang-benang tautannya itu terputus satu demi satu. Termasuk ketika putrinya Rasulullah SAW dipulangkan secara tidak terhormat di hadapan Rasulullah. Nah saat itulah Rasulullah SAW melafalkan doa yang mungkin dalam bahasa kita buruk ya. Itu yang ternyata isinya adalah mendoakan kebinasaan bagi putra Abu Lahab. Kalau tidak salah namanya Utbah bin Abu Lahab itu. Kan ada 4 ya, yang 3 laki-laki yang 1 perempuan. Tapi barangkali nanti kita bisa teliti lagi tentang itu ya. Hanya 1 di antara putranya itu seperilaku dengan bapaknya gitu. Nyeples pisan. Jadi Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil teh, Ummu Qabih begitunya. Kemudian ternyata anaknya karakternya sama. Benci kepada Rasulullah, perilakunya buruk kepada Rasulullah, mau verbal mau perilaku. Ternyata anaknya gitu pisan. Ketika putri Rasulullah dipulangkan, ternyata dihinakan dulu di hadapan Rasulullah. Sehingga Rasulullah saat itu mendoakan Allahumma sallit alaihi kilaban min kilabik. Ya Allah tolong utus olehmu 1 di antara anjing-anjingmu. Itu sampai mendoakan seperti itu. Bukankah itu yang kita maksud sebagai doa buruk gitu kan? Dan itu pernah didoakan oleh Rasulullah. Dan tak lama setelah itu 1 sebagai posisinya Rasulullah SAW ini doa Rasul ini gitu. Sebagai orang yang maksum dijaga dirinya dari dosa-dosa. 2 saat itu sedang tersakiti beliau. Terzalimi. Dan doanya tidak lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau teku aja gitu. Dan itu sampai wafatnya dicabik-cabik oleh serigala. Dan ini barangkali kalau kita bertanya benarkah tidak ada batasan, itu sebagai bukti nyata gitu ya. Batasan yang sorihun. Betul. Walaupun kita pun akan berkaca juga ya kan, kalau Rasulullah bersih dari yang haram gitu, kemudian dirinya maksum dijaga dari dosa, kemudian ibadahnya terjaga gitu ya, dosa-dosanya dijauhkan dari beliau. Setan membisikkan kita keburukan, Rasulullah SAW dibisikkan kebaikan oleh setan gitu tah. Benarnya barangkali kita pun perlu menjaga diri kita. Kalaupun kita melafalkan doa buruk, bisa jadi yang seperti tadi ya, memang mun aya ungkapan khawatir bisi malik teh bisa iya. Kenapa? Karena orang yang kita doakan ternyata tidak berhak gitu. Betul. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Betul. Walaupun tetap hal tersebut tidak mengingkari, tidak menafikan bahwa
hak untuk mendoakan baik atau buruk gitu ya, bahkan buruk sekalipun itu adalah hak individu yang ketika dia dalam keadaan tersakiti gitu. Walaupun Itu pada barangkali. akhirnya di pertanggungjawabkan sendiri itu ya dia sendiri ya. Betul, Mengapa betul. berdoa demikian? Dan satu di antara tafsir Ibnu Katsir ya, ketika memaknai al-kadhimin al-ghaid yang tadi itu adalah la ya'malu nabisu ungkapannya. Jadi tidak membalas dengan amal yang buruk. Ini yang luar biasa. Dan kita ingat konsep sabar yang tadi kan tidak diartikan dengan as-sabru adalah as-sumtu gitu diam gitu. Tapi sabar itu adalah menahan diri gitu. Menahan diri mah kan caranya nanti bisa banyak gitu. Iya. Banyak. Ini yang luar biasa Iya. itu ya tarik para ulama. Mungkin dari Kang Iqmal? Kalau saya ingin menambahkan dari sisi kepastian terzolim atau dizolimnya ya, Iya. menzolimi atau yang dizolimi. Nah itu Kak. Mari kita coba pastikan setelah menggodok gitu ya, Iya. mengumpulkan data, mengumpulkan yang dirasa-rasa, sebenarnya yang menzolim itu siapa sih? Dan siapa yang dizolim? Saya kira mari kita pastikan itu pasti benar-benar akan muncul kalau kita benar-benar teliti. Iya. Biasanya hasil muncul kepastian siapa yang menzolim, siapa yang dizolim itu setelah kita itu dingin. Ya, karena memang pertimbangan kita sudah tidak emosional ya. Betul, seperti dalam saja dalam rumah tangga, Iya. kadangkali keputusan terlalu cepat itu hasilnya kurang maksimal. Betul, betul. Betul. Makanya kalau kita dalam posisi misalkan masih emosi gitu, cari ruang-ruang atau keadaan atau sosok Iya. yang memang di sana kita bisa mengadu. Betul. Kemudian jangan pula karena kita sudah merasa kita ini dizolim, kemudian dengan mudah menceritakan kepada siapa saja. Tolong pilih Di orang-orang. komporan ya. Ya, itu khawatirnya kan. Bukan mendinginkan, Iya. justru malah menambah panas. Tambah panas. Dan kebanyakan di kita itu ketika kita merasa saya dizolimi oleh si Anu, wah culik tuh gitu, wah Cacak begitu. makanya Pak hadirin kalau memang kita ini sedang emosi, cari ruang di saat kita ini momentumnya sedang dingin. Biasanya itu pasti muncul siapa yang menzolim, siapa yang dizolim. Betul. Muncul dari diri Iya. makanya. Kemudian tambahan Al-Quran dan Rasulullah pun tidak hanya sampai mengajarkan kita boleh mendoakan dengan keburukan. Tetapi lanjut dari itu ada, yaitu kita lebih utama, lebih bijaksana dan Allah lebih mencintai. Fa'fu anhum, ketika kita mampu memaafkan, Betul. walaupun kita berhak, Iya. tapi Iya. kita tetap ditunjukkan gitu ya. Nih ini loh yang luar biasanya. Ya. Kalau kamu mau mencapai level muttaqin. Betul itu yang tadi ya. Mampu memaafkan dan lebih bagus lagi mendoakannya yang baik malah. Nah, itu yang luar biasa lagi. Tama. Luar biasa eta. Saya itu terlalu berat bisa tuh. Berat. Tapi Ustadz Usman kapungkur sanes berat. Ente hampang. Itu lemesnya ya. Kasar nama berat Abo. itu gitu teh. Betul, memang karena kenapa memang apa iming-imingnya juga pintu surga ya, Ya, kan? sampai kita ditawari yang istimewa kan. Sangat istimewa gitu ya. Berarti Dan memang pekerjaannya memang kayak ada beberapa pun yang memang apa dibolehkan ya. Dibolehkan untuk seperti itu, tapi lebih baik seperti itu. Jadi memang ada fase-fasenya gitu ya. Betul. Itu kan berarti memang ini tuh hal yang memang bukan hal yang pira kita ngambek kan gak gitu ya. Iya. Dah kese. Agama Islam itu pengertian ya. Satu contoh tuh ya. Iya. Izinkan saya menyampaikan satu contoh. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu Kang Najib. Satu contoh yang real. Yang saya Jihan pun menyaksikan kalau tidak salah. Ada seorang tetangga di Gumuru. Tetangga ini memang keras kepala. Sampai-sampai dia menuduh dengan berbagai tuduhan, tuhmah gitu ya, yang tidak sesuai kenyataan. Saat itu saya yang dalam keadaan sangat pugar dalam pertumbuhan gitu ya, emosi yang begitu Lagi lucu-lucunya ya. dalam bahasa Sunda gerentes hati. Iya kuaing sih karena diculik di luar mah. Seperti gitu. Karena saya tidak ridho melihat orang tua disakiti. Yang secara amaliyah real zohiriahnya tidak mengamalkan yang buruk-buruk demikian. Sampai-sampai saya minta izin. Mah, gimana kalau Iqmal punya tindakan sendiri katanya. Iya.
Si itu mah gampang sebetulnya. Iqmal punya tekniknya. Kalau urusan culik menculik kayaknya Cukup lah. ada cukup lah, ada kecakapan sedikit dulu waktu itu. Akal bulus kan itu akal Iya, bulus. namanya Kapungkur. manusia. Syaitan, syaitan. Setan. Ibu saya hanya bilang, Uma, papa tidak mengajarkan demikian. Kalau Iqmal melaksanakan apa yang sudah dipikirkan tadi, berarti Iqmal ini sedang melemparkan kotoran ke kepala Umah dan papa. Nyenger kolot sorangan. Nah gitu, ngenger naon ngenger kolot sorangan. Cicing datang nyontohan gitu maksudnya. Iya. Yang pada akhirnya terus berjalan waktu, iya paingan maksud teh fa'fu anhum. Sampai akhirnya Betul. dia sendiri karena didoakan oleh ibu saya. Orang itu, Ya. ya Allah sing dileahkeun manahna. Sing dilunakeun gitu, mendapat hidayah. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Gitu Gitu. Sudah pupus, sudah meninggal kan. Alhamdulillah. Tapi sebelum pupus, sebelum wafat, ya begitu alhamdulillah kabar-kabar baik itu sampai dia itu Ya. minta maaf, sampai. Ya mungkin Kang dikarenakan waktu juga nih udah ada Sirine. Sirine. Ini yang terakhir nih Kang. Iya. Terakhir. Sebetulnya mana sih ya? Mungkin tadi sedikit dibahas ya, tapi kita rangkum sekarang sebetulnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus yang lebih baik kita lakukan ketika kita dizalimi gitu ya. Betul. Dan sebetulnya apa istilahnya keutamaan apa ketika kita mengambil langkah itu kan? Betul, Gitu. betul. Mungkin seperti itu Kang. Kalau kita runut lagi mungkin ya dari kajian kita, barangkali secara pointing, hal apa saja yang afdolnya barangkali ya, Betul, ini ideal. Jadi tatanan ideal, walaupun nanti tatanan pragmatis kan yang tadi kan, yang tadi iya. yang buruk. Yang ideal itu ketika kita sebagai pihak yang terzalimi nih, atas hasil analisa ya, kemudian atas hasil introspeksi. Ternyata benar nih, kita tuh sebagai pihak yang terzalimi, satu, kita itu tidak membalas. Kita kembali kepada Quran Surah Al-Imran yang tadi, kita upaya untuk tidak membalas emosi atau amarah yang sama, bahkan upayakan untuk lanjut memaafkan. Itu tuh insya Allah gambaran bahwa paling tidak di kita ada karakter ciri orang muttaqin gitu, yang oleh Allah disediakan surganya. Kemudian kalaupun kita yang namanya manusia kan betul ya, dirasa tidak mudah yang seperti ini tuh. Emosional kita, gejolak hati dan perasaan kita kan pasti berkecamuk, Betul, fluktuatif, naik turun, hayang nate balas. Tapi kita ingat tuh di keterangan yang tadi, selain dari langkah yang tadi, kita imbangi, kalaupun kita sedang ngadehus, ngejerit ke Allah gitu ya, sedang berdoa kepada Allah, kalaupun bisa, ini yang ideal ya, kita doakan yang baik-baik. Kemudian seperti tadi, ketika pun biang mendoakan, mugia dileahkeun hatena. Semoga hatinya dilunakkan oleh Allah untuk menerima hidayah dari Allah. Itu sangat ideal. Walaupun yang tadi pragmatisnya, kita masih punya hak gitu ya, untuk mendoakan kalaupun ternyata terlalu sakit nih. Ya misalkan kita terlalu sakit sampai ngadoakeun, ya Allah nyangakeun jalmi ieu mah kitukeun kieukeun. Kan kadang-kadang kita berspekulasi yang terbaik menurut kita saat emosional tadi. Betul. Padahal bisa jadi Allah lebih mengetahui yang terbaik balasan bagi orang yang menzalimi tadi. Dengan cara Allah saja yang tidak pikirkan. Makanya sangat ideal ketika kalaupun kita bisa mendoakan yang baik seperti dibukakan pintu hati, sing disehatkeun, wah tambah lebih abdol lah ya. Paling tidak kita mendoakan, ya Allah pasrahkeun eta jalmi kumahakeun kumaha Allah. Gitu. Itu baik. Tapi kalaupun memang di taraf yang terakhir sampai terlalu tersakiti, itu mungkin hak kita ya, yang bisa kita ambil saat itu. Nah, selebih daripada itu kita pula jangan lupakan kiat-kiat yang tadi, agar memang taraf-taraf ideal ini bisa kita indahkan ya, bisa kita laksanakan. Kalaupun kita dalam keadaan terzalimi, lantas emosional, kiat-kiat seperti kita duduk dari berdiri, kalaupun kita sudah duduk ternyata masih menggebu-gebu keneh, ambil wudhu gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa bertawud, karena itu bagian dari bisikan-bisikan setan. Itu barangkali lah sebagai tips atau sebagai langkah. Kalau kita bertanya pahala apa sih yang kita dapatkan gitu ya, keuntungan apa sih yang kita dapatkan dari itu, duniawi ukhrawi nanti. Dua domain
keuntungan yang kita dapatkan. Kalau keuntungan ukhrawi jelas ya. Tadi kita sedang memenuhi perintah Allah untuk fa'fu anhum gitu ya, yang tadi memaafkan orang lain begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyediakan pintu surga khusus bagi orang-orang yang seperti tadi gitu. Iya. Kalau keuntungan duniawi barangkali tidak ada penyesalan ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita iya secara pengalaman lah barangkali tengah bisani gitu ya, alias tidak didesakan. Ketika kita mendoakan keburukan, qadarullah, Allah mengijabah doa buruk yang kita mintakan. Saya itu ada penyesalan gitu. Tega teh gitu. Karena memang saya pernah mengalami gitu Oh, ya. iya, iya. Di posisi sedang di kopea. Dan diijabah berarti doa Allah. Iya, khawatir itu gitu. Jadi kan kalau ketika kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, iya jelema yang digeringkeun gitu. Karena kita tahu infonya itu gering naon, cing bikin deket kena maut gitu. Bisa jadi kan ada orang yang mendoakan seperti itu saking sakitnya dan saking runtuhnya kehormatan yang dibangun saat itu. Nah, kalaupun dia ternyata qadarullah misalkan tak lama meninggal wafat gitu ya. Alah, bahwa eta teh doa urang gitu. Kan ada rasa menyesal itu. Nah, berarti manfaat duniawi kita hilang an-nadamah. Hilang penyesalan dari melontarkan doa buruk walaupun sebetulnya itu hak kita gitu. Betul. Ini barangkali insya Allah yang menjadi manfaat bagi kita. Walaupun sekali lagi hadirin ikhwatu iman dimanapun Anda berada, memaafkan, menahan amarah ini bukan hal yang Mudah. enteng, gampang gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan mari kita struggle bersama gitu ya. Mari kita berjibaku lomokot gitu ya. Untuk membersihkan diri kita, menahan emosi kita, amarah kita, dan lebih daripada itu memaafkan. Mudah-mudahan lah balasannya bisa kita jemput bersama nanti di akhirat. Jangan jadi sumbu pendek ya. Betul, harus yang panjang. Mungkin Kang Iqbal. Kalau dari anak pribadi mah, kalau sekiranya masalah itu bisa diselesaikan dan dibalas saat itu juga, mending balas. Kalau memang sudah difikirkan ini bakal sehari tahun. Nah, Ya. Tapi kalau ini kelihatannya kan berdoa sampai yang buruk itu karena berulang kayaknya. Ya. Dari kasuistik yang memang terus berulang, dikarenakan kita tidak membalas saat itu, orang ini bisa jadi keenakan. Ya makanya muncullah pembahasan ini gitu ya. seperti itu. Juga memang dalam konteks kita tidak di posisi yang bisa membalas. Betul. Kadang-kadang seperti itu Iya. juga ya. Nah saya mah lebih memilih bahwa misalkan ini sulit ya untuk diselesaikan antara kita dizolim atau terzolim, Betul. lebih baik ya dipertegas saja kita harokah kita mau seperti apa pergerakannya. Betul. Bahwa pergerakan yang sudah muncul ini sudah dimunculkan oleh Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, karena bukan mudah, bukan hal yang mudah saya yakin memaafkan, tetapi yang saya alami sendiri, bahkan saya masih berumur muda, belum lama ya pengalamannya juga gitu Iya, betul. masih sedikit, tapi saya mencoba belajar menekuni itu. Bila mana saya memang posisi dizolim, saya sakit hati, saya mempertahankan agar ucapan atau doa yang ada dalam hati ini tidak memposisikan kepada hal yang buruk dulu, Iya, betul. tetapi kepada lebih introspeksi, Kebaikan-kebaikan. kebaikan. Karena bisa jadi kita terzolim, itu yang menzolim, yang menzolim juga kan pernah punya jasa, Iya, bisa jadi itu. bisa ya. jadi kan. Betul. Makanya saya lebih mendamaikan. Yaudahlah, gimana caranya untuk mendamaikan diri, yaitu evaluasi, istighfar gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai saat ini pun saya tahu orang-orang yang memang masih tidak suka secara Iya, betul. ada kan ya Betul. seperti itu. Pasti ya. Tapi maaf saja, sekarang menjadikan saya itu seperti orang yang watados alias untuk apa dendam. Lebih baik saya memaafkan dan mendoakan kebaikan. Betul. Sehingga gampangnya Sekian kamu. kealaman eta mah kealaman, tapi ya begitu risikonya kalau kita ingin mendapatkan level muttaqin, Betul. orang yang muttaqin. Jadi kadang-kadang memang pada dasarnya ketika itu menjadi hal yang kalau disebut itu hal yang spesial ya. Iya, Ketika luar kita biasa dizolimi gitu ya, ada doa yang memang tanpa sekat gitu ya, tanpa sekat gitu. Langkah baiknya mungkin kita, kalau saya sih Kang lebih milih untuk mendoakan untuk sayanya gitu. Ya, Apakah baik-baik itu. sayanya dikuatkan atau saya diberi hal yang sesuatu gitu ya. Karena apa? Lebar Kang. Betul. Ketika kita punya apa sih tiket itu, Iya, betul. tiket itu kita
berikan ke orang lain itu. Dibalanjakeun ka batur. Banyak ke batur itu. Lebar lah gitu ya. Iya, betul. Jadi lebih baik ke kita ya, Betul. ke diri sendiri lah ya gitu. Dan hal baik aja. Betul, Baik. betul. Ya mungkin gitu, Kang Iqmal, Kang Jiyad, mungkin hatur nuhun ya, karena memang waktu juga ya, Iya, waktu juga yang memisahkan kita. Misalnya Memang acara waktu. ini. Hatur nuhun, mungkin banyak yang memang belum terbahas juga ya Kang ya. Betul, betul, Insya Allah mungkin nanti sebetulnya. ada episode 2-nya ya untuk Insya bab-bab Allah. ini gitu ya. Betul, Kita lanjutkan di episode berikutnya. Hatur nuhun paparan ilmuna Kang. Iya, Dan sama-sama. juga untuk Iwatul Iman, teman-teman semua, hatur nuhun yang sudah menonton. Mungkin sedikit dari saya ya, kadang-kadang saya sarankan kalaupun ada sesuatu di dalam diri kita, apakah itu rasa dendam, rasa sakit itu, saya pikir itu maafkan itu. Walaupun tidak gampang ya. Kalau tidak gampang ini sangat susah, maafkan. Karena apa? Karena rasa dendam, rasa sakit itu akan membatasi, akan menyusahkan itu langkah-langkah kita ke depan. Betul. Gitu. Sakit ya, jadi sakit malah. Jadi sakit, jadi kepikiran kadinya terus gitu. Jadi kita tidak berkembang gitu ya. Betul. Jadi lepaskan gitu. Lepaskannya dengan cara apa? Dengan cara memaafkan. Gitu. Ya mudah-mudahan Ikhwatul Iman semua bisa menjadikan ini adalah solusi ya Kang ya. Solusi Amin. Mudah-mudahan, amin. menjadikan cara untuk teman-teman semua, kalaupun yang memang yang sakit hati ataupun terdolimi, ya kita coba dengan cara-cara tadi ya, Iya, cara-cara dari mudah-mudahan bisa. hal yang kita sharing ya Kang ya. Betul. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lu qouli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.